Mari belajar analisis keuangan bersama Hasbi. Sedia makanan dan minuman, karena materi ini sangat menguras pikiran. Sudah siap? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Hasbi Asidiki dengan NIM 1908 1030 1099. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas ujian akhir semester saya, yaitu analisis laporan keuangan pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Bagian pertama yaitu terkait dengan profil perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Nah, jadi PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini itu perusahaan manufaktur dan salah satu produsen es krim ternama di Indonesia. Nah, perseroan ini itu merupakan salah satu sektor dari consumer non-cyclicals, subsektor dari makanan dan minuman, serta industri dan subindustri makanan olahan. Nah, perseroan ini itu pertama kali didirikan dengan nama CV Pranoto pada tanggal 22 Juli tahun 1972. Nah, namun pada tahun 1994, perseroan ini tuh mengalami perubahan nama menjadi PT Campina Ice Cream Industri. Nah, pada tanggal 19 Desember tahun 2017, perseroan ini tuh mengalami perubahan nama lebih lanjut lagi, yaitu menjadi PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Yang mana pada tanggal itu pula saham perseroan ini tuh pertama kali ditawarkan kepada masyarakat dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan analisis aktivitas operasi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan laba operasinya. Setelah dihitung, pada tahun 2019, laba operasi pada perseroan ini itu senilai 90.901.916.541 rupiah. Pada tahun 2018 diketahui laba operasinya yaitu senilai 86.411.786.458 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu laba non operasinya. Setelah dihitung, diketahui pada tahun 2019 laba non operasi dari perseroan ini itu senilai 499.490.063.190 rupiah. Nah, pada tahun 2018 laba non operasi pada perseroan ini senilai 469.983.583.308 rupiah. Nah, selain itu diketahui juga bahwa total laba non operasi dengan laba operasi pada perseroan itu lebih besar laba non operasinya. Nah, mengapa demikian? Karena pada perhitungan laba non operasi itu hanya terdapat dua pengurang saja, yaitu beban keuangan dan beban pajak, yang itu pula juga bernilai kecil jika dilihat dari tahun sebelumnya. Kan baik laba operasi maupun laba non operasinya ini mengalami peningkatan. Nah, laba operasi ini mengalami peningkatan karena akun beban umum dan administrasi dan juga beban operasional lainnya ini mengalami penurunan. Nah, namun akun beban penjualan ini meningkat sebesar 24,80%. Nah, beban penjualan ini terdiri dari beban atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan operasional di bidang distribusi dan penjualan. Nah, seluruh pendapatan perseroan ini diperoleh dari penjualan es krim Inplus dan in-home or family pack yang dilakukan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu penghasilan komprehensif. Pada tahun 2019, total pendapatan komprehensifnya senilai 74.981.135.207 rupiah. Lalu pada tahun 2018, total pendapatan komprehensifnya senilai 65.166.017
rupiah. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa total pendapatan komprehensif tahun berjalan pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini tuh mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kemudian kita akan membahas terkait dengan beban tangguhan dan juga imbalan kerja tambahan. Nah, untuk beban tangguhan pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini ada 2 akun saja, yaitu biaya dibayar di muka dan juga aset pajak tangguhan. Kemudian yaitu imbalan kerja tambahan. Nah, imbalan kerja tambahan pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini ada 1 akun, yaitu liabilitas imbalan kerja. PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini memiliki liabilitas imbalan kerja yang mana itu merupakan imbalan pasca kerja kepada karyawannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan perhitungan laba per saham. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan struktur modal sederhana. Nah, jadi pada struktur modal sederhana ini laba per saham dasar itu dihitung sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar. Diketahui pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini laba netonya yaitu senilai 76.758.829.457 rupiah dikurangi dengan dividen saham preferen. Nah, pada perseroan ini itu tidak memiliki saham preferen, jadi tidak ada pembagian dividen saham preferen. Lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar, yaitu senilai 5.885.000.000 rupiah. Yang mana hasil dari perhitungannya yaitu diketahui laba per saham dasar pada perseroan ini senilai 13,04. Untuk struktur model kompleksnya pada perseroan ini itu laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan. Nah, tidak ada efek berpotensi saham dilusian pada tanggal 31 Desember 2019 maupun 2018. Nah, oleh karena itu, laba bersih per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian 2, yaitu imbal hasil atas modal yang diinvestasikan dan profitabilitas. Nah, selanjutnya yaitu imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Nah, RNOA sendiri ini rumusnya yaitu NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu NOA pada tahun 2019 dan 2018. Rata-rata NOA-nya yaitu NOA tahun 2019 ditambah dengan NOA tahun 2018 dibagi 2. Nah, karena sudah diketahui rata-rata NOA-nya, maka kita bisa melakukan perhitungan RNOA-nya, yaitu NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. Hasilnya yaitu RNOA-nya senilai 8,35%. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Jadi rumusnya yaitu laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, setelah dihitung, ROC-nya senilai 8,36%. Selanjutnya yaitu imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Rumusnya laba dibagi dengan modal investasi. Nah, karena modal investasinya ini belum diketahui, maka dihitung terlebih dahulu. Nah, setelah dihitung, diketahui bahwa ROIC pada perseroan ini senilai 7,6%. Nah, selanjutnya kita analisis arus kas. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa perseroan ini laporan arus kasnya disajikan dengan metode langsung. Nah, kemudian kita akan menganalisis common size. Nah, sebelum kita menghitung common size-nya, karena ini perhitungan common size untuk laporan arus kas, maka kita harus menghitung pembaginya dulu, yaitu total arus kas masuk yang bernilai positif. Nah, setelah diketahui total arus kas masuk yang bernilai positif, maka kita bisa menghitung common size dari laporan arus kas perseroan ini. Nah, caranya yaitu setiap nominal dari
setiap akun ini dibagi dengan total arus kas masuk yang tadi gitu. Maka contoh dari penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2019 yaitu nominal tersebut dibagi dengan total arus kas masuk tadi, maka ketemu hasilnya 98,79%. Begitupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung arus kas bebas atau free cash flow-nya, yaitu NOPAT dikurangi perubahan NOA. FCF atau free cash flow dari perseroan ini itu senilai 22.751.875.050 rupiah. Angka tersebut berarti masih terdapat kas yang tersedia meskipun setelah digunakan untuk kebutuhan pendanaan dan juga investasinya. Selanjutnya yaitu rasio kecukupan arus kas. Setelah dihitung, nilainya yaitu 157%. Rasio kecukupan arus kas ini menggambarkan kemampuan perseroan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasinya untuk mencukupi pengeluaran modal, investasi persediaan, dan pembagian dividen tunai pada pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu rasio reinvestasi kas. Pada perseroan ini senilai 0,083 atau 8,30%. Untuk hasil tersebut, ini sudah dianggap memuaskan, sebab untuk rentan 7% sampai dengan 11% pada rasio ini sudah dapat dikatakan baik dan memadai. Maka dengan rasio yang senilai 8,30%, investasi dalam aset ini mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan untuk mengganti aset pertumbuhan operasinya. Selanjutnya kita masuk materi keempat, yaitu analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Nah, untuk yang pertama yaitu rasio lancar. Pada perseroan ini rasio lancarnya senilai 12,6. Selanjutnya yaitu rasio kas terhadap aset lancar. Untuk perseroan ini menghasilkan nilai 0,48. Selanjutnya yaitu memprediksi kesulitan keuangan atau Altman Z-score. Nah, Z-score yang kurang dari 1,20 menunjukkan probabilitas kerugian yang tinggi, sedangkan nilai Z-score di atas 2,90 mengindikasikan probabilitas kerugian yang rendah. Hasil dari perhitungan Z-score pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk menghasilkan nilai sebesar 3,86. Maka Z-score perseroan ini kan di atas 2,90. Maka dari itu artinya perusahaan ini memiliki risiko kerugian yang rendah. Nah, kita sudah ada di bagian terakhir, yaitu hasil analisis. Nah, untuk yang pertama yaitu hasil analisis dari aktivitas operasi. Pada aktivitas operasi PT Campina Ice Cream Industri Tbk dapat dikatakan cukup profitable. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan laba operasi maupun non-operasi dari tahun 2018 ke tahun 2019. Yang kedua yaitu hasil analisis imbal hasil. Nah, hasil perhitungan dari RNOA, ROCE maupun ROIC semuanya menghasilkan nilai yang berkisar antara 7% hingga 9%. Nah, jika ingin mengetahui tolak ukur antara bagus atau tidaknya besaran angka tersebut, maka dapat dilakukan dengan membandingkan dengan industri yang sejenis, yaitu industri makanan olahan. Yang ketiga yaitu hasil analisis arus kas. Pada laporan arus kas perusahaan ini, jika dilihat dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasinya, mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, peningkatan kas bersih dari aktivitas operasi ini berasal dari kenaikan penerimaan kas operasional sebesar 40 miliar rupiah dari 127 miliar rupiah menjadi 167 miliar rupiah. Kemudian yaitu saran bagi calon investor. Nah, saham perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini masih cukup baik jika ingin dibeli, karena dari aktivitas operasionalnya maupun investasinya ini cukup baik dari tahun ke tahun. Nah, selain itu perusahaan juga selalu membagikan dividen tunai kepada para investornya. Selanjutnya yaitu hasil analisis untuk kreditor. Nah, hasil dari perhitungan beberapa rasio dalam analisis likuiditas ini terlihat menghasilkan nilai yang cukup baik. Salah satunya yaitu rasio lancar yang bernilai di atas angka 1, yang artinya perusahaan ini cukup mampu dalam
membayar kewajiban jangka pendeknya karena memiliki total aset yang cukup besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.